Jadi mereka akan mempunyai kesempatan menjadi ASN, entah melalui mekanisme PNS atau P3K. Bapak Ibu sekalian, banyak pertanyaan yang berkaitan dengan informasi pendataan tenaga honorer tahun 2022 ini. Namun secara garis besar, ada 3 pertanyaan umum yang dirangkum dalam channel OPS Pakisaji ini. Pertanyaan apa saja itu? Silakan simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal OPS Pakisaji. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke sini dan belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel OPS Pakisaji ini. Di video saya kali ini, saya akan berbagi informasi dari hasil rapat online yang berkenaan dengan 3 pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para tenaga non-ASN, terkait seputar pendataan non-ASN tahun 2022 ini, dengan narasumber yang berasal dari BKN, Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, Eskom, MC. 1. Apakah hasil pendataan non-ASN dapat diseleksi menjadi calon ASN? 2. Apakah daerah yang memaksakan tenaga yang digaji oleh mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? 3. Bagaimana mengetahui instansi saya, apakah termasuk ikut dalam pendataan non-ASN tahun 2022 ini? Jawaban dari Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, mengenai 3 pertanyaan yang sering terlontar dari tenaga honorer. Untuk pertanyaan pertama, memang hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN, namun semua itu bukan one fix for all. Tentu nantinya akan ada formulasi kebijakan, karena arah pemerintah dalam jangka panjangnya akan seperti itu. Jadi tujuan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah membantu dalam menyelesaikan masalah pendataan non-ASN ini secara manusiawi. Dalam artian tanda kutip, ya sehingga kedepannya nanti para honorer ini akan bisa lebih dihargai, tentunya dalam hal gaji atau pembayaran. Oleh karena itu, maka perlu adanya pemetaan, dalam hal ini adanya pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Karena jika data tersebut tidak dimiliki oleh pemerintah, maka akan sulit bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan hal itu. Jadi mereka akan mempunyai kesempatan menjadi ASN, entah melalui mekanisme PNS atau P3K, tentunya jika ada pemetaan pendataan non-ASN tahun 2022, sehingga mereka yang honorer bisa terdata. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah daerah yang memaksakan tenaga yang digaji oleh mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Mengenai hal itu tentunya akan ada validasi dan verifikasi lagi yang nantinya akan disampaikan dalam mekanisme uji publik terhadap data yang disampaikan. Karena nantinya penjabat pembina kepegawaian akan menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak, jadi dengan dibuatnya SPTJM tersebut, akan berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi pembuatan SPTJM itu mempunyai tanggung jawab karena berhubungan dengan hukum serta nantinya akan muncul mekanisme uji publik. Seperti apa mekanisme uji publik tersebut? Nanti mekanisme uji publik akan ada 2 yang masuk dan akan diterapkan oleh BKN. 1. Munculnya data yang sebetulnya tidak boleh masuk dan tidak berhak, tetapi tetap dimasukkan. Jadi, masyarakat bisa mengontrol data-data tersebut. Untuk video tentang hal itu bisa dilihat dalam video saya yang lain. 2. Jika yang bersangkutan seharusnya bisa masuk akan tetapi tidak didata, maka yang bersangkutan bisa melakukan sanggahan, dengan waktu sampai tanggal 31 Oktober tahun 2022. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini? Semua instansi sebenarnya akan diminta dalam hal pendataan non-ASN ini. Jadi instansi yang tidak melakukan pendataan non-ASN 2022 ini, nantinya akan ada mekanisme pengumuman dan tentunya bagi instansi yang tidak melakukan pendataan non-ASN ini, akan terlihat secara publik. Karena menurut Menteri Pan-RB, surat untuk melakukan pendataan non-ASN ini ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan instansi daerah. Jadi secara tidak langsung, sebenarnya tujuan pendataan non-ASN tahun 2022 bagi instansi pusat dan daerah, bersifat wajib. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Demikian video saya tentang 3 pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para honorer atau tenaga non-ASN. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan tuliskan di bawah video ini. Jangan lupa subscribe,
bagikan dan like video ini. Salam satu jiwa dan salam satu data. Terima kasih sudah menonton.